Serbi Penampahan Galungan dan Hari Raya Suci Galungan. Nah, kegiatan pertama di penampahan galungan adalah memotong hewan nyatnya seperti babi, ayam, atau itik. Nah, di video kali ini saya membuat lawar dengan keluarga. Tuh, dilihat, enak banget ya semeton. Proses ngelawar ini bisa mempererat kekeluargaan juga loh. Nah, di luar sana cowok-cowok sudah pada buat penjor nih. Sekarang kita tinggal masang penjornya. Kalian tahu nggak sih apa makna penjor di Hari Raya Galungan? Nah, penjor merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk merayakan Hari Raya Galungan oleh umat Hindu di Bali. Penjor memiliki beberapa makna, yakni sebagai simbol pertiwi, simbol gunung suci, simbol naga basuki, simbol kemenangan dharma melawan adharma, simbol ucapan terima kasih, dan juga simbol manifestasi istana Tuhan. Penjor dipasang pada hari penampahan galungan, tepatnya pada Selasa Wage Wuku Dungulan setelah jam 12 siang. Kegiatan selanjutnya yaitu Hari Raya Galungan. Para umat Hindu sedharma akan melakukan persembahyangan di sanggah atau merajan masing-masing untuk menyambut para leluhur yang ikut turun untuk merayakan kemenangan dharma melawan adharma ini, yaitu Hari Raya Galungan. Selain itu, sebagai ucap rasa syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, dan pada umumnya Banten yang biasanya dihaturkan pada Hari Raya Galungan terdiri dari sodan, canang merake, dan gantung-gantungan. Itu biasanya sudah disiapkan pada saat hari penyajian galungan dan juga penampahan galungan, lalu galungannya akan dihaturkan. Ada yang masih ingat gak sih makna dari Hari Raya Galungan ini? Nah, aku kasih tahu sedikit ya. Hari Raya Galungan dimaknai dengan kemenangan dharma atau kebaikan melawan adharma atau keburukan, di mana pada waktu Buddha Kliwon Wuku Dungulan kita merayakan dan mengaturkan puja dan puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Setelah mengaturkan Banten, kita akan melakukan persembahyangan. Sembahyang itu adalah menghormati atau takluk serta memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau manifestasinya supaya kita diberikan kerahayuan dan keselamatan di bumi ini. Kegiatan selanjutnya setelah sembahyang di sangga masing-masing, umat Hindu sedharma akan melakukan persembahyangan ke pura-pura terdekat dan juga biasanya akan melakukan mudik ke kampung halaman mereka masing-masing untuk berkumpul dengan keluarga dan juga mengaturkan bakti ke sanggah atau tempat kelahirannya. Nah, di video ini saya telah selesai bersembahyang di Pura Jagatnata. Nah, Pura Agung Jagatnata merupakan pura kayangan bagi para kaum pendatang, dalam artian dapat nunas tirta sebagai segala keperluan upacara pancayatnya. Kebetulan saya di sini merantau dari Karangasem dan sekarang tinggal di Denpasar. Maka dari itu, setiap Hari Raya Suci Galungan maupun Kuningan saya akan rutin bersembahyang ke Pura Jagatnata. Bukan hanya Galungan dan Kuningan, setiap ada hari raya suci lainnya saya juga rutin untuk bersembahyang ke Pura Jagatnata. Nah, selanjutnya saya akan bersembahyang ke Pura Dalam. Nah, pura dalam di Bali sendiri ada banyak jenis pura dalam. Namun secara umum pura dalam ada dua jenis, yakni yang menjadi bagian kayangan tiga dan yang tidak. Kebanyakan pura dalam yang selain bagian kayangan tiga merupakan bagian dari sejarah penguasa pada masa lampau. Seperti diketahui, gelar dalam adalah gelar bagi bangsawan yang secara umum berasal dari Jawa Dwipa. Yang sama adalah secara umum keturunan raja yang disebut Tradalam adalah penganut ajaran Siwa pada zaman itu. Ya, hari sudah malam tapi masih tetap sembahyang. Nah, di sini saya dan ibu saya serta keluarga menyempatkan untuk tangkil ke Pura Tangkas Kori Agung. Nah, Tangkas Kori Agung singkat
Sejarahnya adalah memiliki dua saudara yaitu Pagetepan dan Brangsinga yang merupakan keturunan dari Arya Kanuruhan. Pura Kawitan Arya Kanuruhan berada di kompleks Pura Besakeh yang lokasinya berada di antara Pura Penataran Besakeh dan juga Pura Gelap Besakeh. Pura Kawitan Tangkas Kori Agung pusatnya berada di Desa Tangkas, Kelungkung, Bali. Pura ini dijadikan sebagai wadah pemersatu Trah atau keturunan Takorab di Bali. Acara piodalan di Pura Tangkas Kori Agung, Kelungkung dilaksanakan setiap hari raya Sugihan Jawa atau Warespati Wage Sungsang. Ribuan keturunan Tangkas Kori Agung biasanya datang untuk mengaturkan bakti kepada leluhur dan ide Sang Hyang Widiwasa untuk memohon keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran. Nah, setelah ke dewan-dewan di Manis Galungan kita melali yuk. Nah, saat ini saya akan melali kemana ya? Ikutin terus ya. Yipi, kita sudah sampai di lokasi. Ada yang tahu ini di mana? Ya, kita sedang berada di Desa Penglipuran. Lokasinya desa ini ada di Desa Wisata Penglipuran di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Jaraknya sekitar 60 km dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit dengan kendaraan motor. Untuk akses masuknya kita perlu membayar tiket seharga 15.000 untuk dewasa dan 10.000 untuk anak-anak di atas 2 tahun. Ini khusus untuk wisatawan lokal ya. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara dikenai harga 30.000 untuk orang dewasa dan juga 25.000 untuk anak-anak. Namun tetap antisipasi jika ada perubahan atau kenaikan tarif ya. Daya tarik dari Desa Wisata Penglipuran dikenal sebagai desa terbersih di dunia loh. Kebersihan tersebut menjadi salah satu daya tarik utama desa wisata ini. Ini saya sedikit spill dari foto-foto saya di Desa Penglipuran ya, semeton.